Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa dengan saya Umu Atiatul Musodiko dalam channel Math Adventure. Hai Math Lovers dimanapun berada, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam dunia matematika dan sains, yaitu trigonometri. Pada bagian yang pertama ini, saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Setelah mempelajari materi yang ada dalam bab ini, diharapkan math lover semuanya dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan trigonometri dan aplikasinya. Sebelum masuk ke dalam materi, apakah math lovers tahu apa itu pengertian dari trigonometri dan kenapa kita harus mempelajari materi ini? Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam sebuah segitiga, terutama segitiga siku-siku. Tahukah math lovers semuanya bahwa trigonometri tidak hanya digunakan dalam pelajaran matematika saja, tetapi juga pada pelajaran fisika, teknik, bahkan sampai dengan pembuatan game dan animasi. Kemudian, kenapa sih kita harus mempelajari materi ini dan apa saja manfaatnya di dalam kehidupan kita? Sekarang, math lovers silahkan lihat gambar yang akan ditampilkan berikut ini. Ya, ini merupakan jembatan Ampera. Jembatan ini bukan hanya sekedar jembatan penghubung antara dua kota, tetapi juga merupakan salah satu ikon kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Jembatan Ampera awalnya dirancang sebagai jembatan akad yang memungkinkan kapal besar melintas di bawahnya. Perencanaan dan konstruksinya tidak terlepas dari peran ilmu matematika, khususnya trigonometri. Dan dalam pembangunan jembatan ini, insinyur menggunakan konsep sudut elevasi dan kemiringan untuk menentukan tinggi menara serta mekanisme pengangkatan bagian tengah jembatan. Fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen digunakan untuk menghitung kemiringan struktur, panjang kabel penyangga, serta distribusi beban agar jembatan tetap kokoh menahan arus lalu lintas dan tekanan angin. Selain itu, trigonometri juga berperan dalam perhitungan elevasi jalan agar kendaraan dapat melintasi jembatan dengan aman, serta dalam pemetaan dan survei geodesi guna menentukan posisi dan struktur secara presisi. Para arsitek menggunakan alat yang namanya teodolit. Teodolit adalah suatu alat yang penggunaannya menerapkan trigonometri. Para surveyor atau ahli pengukuran tanah menggunakan trigonometri untuk menentukan letak suatu benda dari ruang 3 dimensi. Ternyata, trigonometri juga digunakan oleh kapten kapal dan pilot untuk menentukan arah dan posisi dengan bantuan sudut elevasi. Dalam penerbangan, trigonometri digunakan untuk menghitung lintasan penerbangan dan menentukan kecepatan serta ketinggian pesawat. Kemudian pasti math lovers banyak sekali yang suka main game animasi ya. Nah, semoga selain suka main game, math lovers juga bisa berkarya membuat game sendiri. Dan dalam pengembangan video game, trigonometri digunakan untuk menentukan pergerakan karakter dan efek visual. Animasi 3 dimensi menggunakan konsep sinus dan kosinus untuk menentukan rotasi dan perspektif objek. Serta masih banyak lagi manfaat trigonometri yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kenapa kita harus belajar materi ini. Oke math lovers, sebelum kita mempelajari materi trigonometri, kita harus tahu dulu apa saja materi prasyarat yang harus math lovers ingat agar tidak menemui kendala ke depannya. Yuk kita simak penjelasan materi prasyarat. Materi prasyarat yang pertama adalah teorema Pythagoras. Math lovers pasti sudah dapat materi ini waktu SMP. Misalkan kita punya segitiga siku-siku A, B, C, kemudian diketahui panjang dua sisi yang lainnya dengan C adalah sisi miring, maka C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat, dan B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat.
Kemudian materi prasyarat yang kedua adalah rasio atau perbandingan. Rasio adalah nilai atau bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Silahkan Math Lovers ingat-ingat kembali materi ini. Selanjutnya kita masuk dalam materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Diberikan sebuah segi 3 siku-siku, maka Math Lover harus mengetahui dulu nama dari masing-masing sisi yang ada dalam segitiga tersebut. Untuk sisi yang berada pada sudut siku-siku kita sebut dengan sisi siku-siku. Kemudian sisi yang terpanjang itu kita sebut dengan hipotenusa. Sisi terpanjang juga merupakan sisi miring. Nah, sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Kemudian, kita akan menyebutkan nama sisi dilihat dari sudutnya. Kita akan menyebutkan dengan nama sisi depan, samping, dan juga miring. Misalkan ada sudut alfa, maka sisi yang berada di depan sudut alfa adalah sisi depan, kemudian sisi yang berada di sampingnya sudut alfa adalah sisi samping, dan hipotenusa tadi itu adalah sisi miring. Maka akan ada beberapa perbandingan-perbandingan dalam trigonometri yang biasa disebut dengan sinus, kosinus, dan juga tangen. Nah, pada kasus segitiga yang berbeda, patokan untuk sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Tapi kalau tidak bisa melihat sisi yang terpanjang, ya sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Untuk mempermudah kita dalam menghafalkan rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, teman-teman bisa menggunakan rumus sin demi kosami tan desa. Sin sama dengan depan dibagi miring, cos sama dengan samping dibagi miring, dan tan sama dengan depan dibagi samping. Ingat rumusnya, sin demi kosami tan desa. De untuk depan, mi untuk miring, dan sa untuk samping. Sisi-sisi tersebut dilihat dari sudut mana yang akan kita cari nilai trigonometrinya. Oke, sekarang Math Lovers lihat contoh soal yang ada di dalam tampilan layar. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Terdapat segitiga A, B, C, siku-siku di B. Kemudian di titik A itu ada sudut alfa, dan di titik C itu ada sudut beta. Tentukanlah nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kemudian sin beta, cos beta, dan tan beta. Sebelum itu, diketahui panjang garis AB adalah 3 dan BC adalah 2. A dan C belum diketahui, maka kita cari dulu panjang AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. AC sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 9. 4 ditambah 9 itu kan 13, jadi kita tulis AC sama dengan akar 13. Sekarang kita cari nilai sin, cos, dan tan alfanya. Kita mulai dari sin alfa. Ingat Math Lovers, sin itu adalah sin demi. Artinya nilai sin alfa sama dengan depan dibagi miring terhadap sudut alfa. Karena ini terhadap sudut alfa, maka sisi depannya adalah 2, sisi sampingnya adalah 3, dan sisi miringnya adalah akar 13. Sehingga sin alfa sama dengan 2 per akar 13. Nah, kalau Math Lovers menemukan ada akar sebagai penyebut, maka lebih baik kita rasionalkan ya. Sehingga kita kalikan dengan akar 13 per akar 13. Akar 13 kali akar 13 sama dengan 13, sehingga sin alfa sama dengan 2 per 13 akar 13. Kemudian kita cari cos alfa. Cos itu kan sami, samping miring. Maka samping sudut alfa sama dengan 3 per miringnya adalah akar 13. Sama seperti yang pertama tadi, kita rasionalkan dulu penyebutnya, sehingga dikalikan akar 13 per akar 13 sama dengan 3 per 13 akar 13. Kemudian hal yang sama untuk tan alfa, tan desa. Rumusnya depan dibagi samping. Depan 2, sampingnya 3, sehingga tan alfa sama dengan 2 per 3.
Kemudian sekarang kita cari nilai untuk sin beta, cos beta, dan tan beta. Sama seperti yang tadi, kita harus menentukan terlebih dahulu mana sisi depan, samping, dan juga sisi miringnya. Kalau sisi miring itu tetap sama ya, tetapi kalau sisi depan dan sisi samping itu bisa berbeda tergantung dari mana sudutnya itu yang akan kita ambil. Dengan sudut beta, maka sisi depannya adalah 3, sisi sampingnya 2, dan sisi miringnya adalah yang 13 tetap. Sehingga sin beta sama dengan sin demi, depan dibagi miring, depannya adalah 3. Sehingga sin beta sama dengan 3 per akar 13. Sama, kita rasionalkan juga sehingga menjadi 3 per 13 akar 13. Lalu untuk cos beta, cos sami samping miring, samping beta adalah 2, miringnya akar 13, sehingga cos beta sama dengan 2 per akar 13, kita rasionalkan dikalikan akar 13 per akar 13, sehingga menghasilkan 2 per 13 akar 13. Dan tan beta dengan rumus tan desa, depan dibagi samping sama dengan 3 per 2. Oke, Math Lovers, selain perbandingan trigonometri, sin, cos, dan juga tan, ada juga perbandingan trigonometri yang lainnya. Yang pertama adalah kosekan. Kosekan adalah kebalikan atau lawan dari sin, sehingga kalau sin itu sin demi, depan dibagi miring, maka kosekan atau ditulis dengan CSC itu sama dengan 1 per sin, yaitu miring per depan. Kemudian untuk lawan dari cos adalah sekan. Kalau cos sami, samping miring, maka sekan adalah seperkos atau miring per samping. Dan lawan dari tangen adalah kotangen. Tangen rumusnya adalah tan desa, maka kotangen adalah 1 per tan atau samping dibagi depan. Seperti itu ya, Math Lovers. Nah, itulah tadi untuk contoh soal dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita melanjutkan di aplikasi bentuk soal yang lainnya, coba Math Lovers, setelah ini akan saya sediakan 10 soal, silakan untuk mencoba menjawabnya. Oke, Math Lovers, jangan lupa belajar dan kerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Pada video berikutnya, kita akan kembali meneruskan materi trigonometri. Untuk itu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika mudah dan menyenangkan.